Zainuddin. Tetapi di sini Zainuddin dengan harga dirinya ya. Dia masih ingat luka-lukanya, bagaimana Nini Mama Hayati ini mengusir dirinya yang tidak bersuku ini dan tidak pantas dengan Hayati ini. Akhirnya Zainuddin pun menolak Hayati ini dan mengeluarkan kata-kata yang cukup menyakitkan ya, cukup kasar dan menyakitkan. Waktu itu Zainuddin sempat mengatakan, pantang pisang berbuah 2 kali, pantang pemuda makan sisa. Besok kau akan kupulangkan ke kampungmu, negeri Minangkabau, negeri yang kaya, raya, beradat, berlembaga, dan masih banyak lainnya. Hayati benar-benar naik kapal Pandarawik, tetapi dia tidak tenggelam. Dia selamat sampai di negeri Minangkabau. Halo semuanya, perkenalkan saya Anggun Sanggita. Selamat datang di channel TV Sang Diplomat. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang mungkin akan menjadi topik yang ditunggu-tunggu ya oleh subscriber yang baru bergabung. Karena apa? Karena pada hari ini kita akan mengungkap kisah fiksi versus kisah nyata tenggelamnya kapal Vanderwijk. Jadi kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk dulu ke kisah fiksinya, di mana dikisahkan bahwa Zainuddin ini memiliki seorang ayah yang berasal dari Nagari Batipuh di Sumatera Barat. Sedangkan ibunya berasal dari Makassar. Yang mana pada awal mula itu setting tempatnya di Makassar ya. Sehingga permasalahan pertama di sini adalah Zainuddin tidak punya suku. Karena apa? Menurut orang Sumatera Barat atau orang Minangkabau itu menganut sistem matrilineal, di mana seorang anak itu mengikuti suku ibunya. Sedangkan di Makassar itu menganut sistem patrilineal, di mana seorang anak mengikuti suku ayahnya. Jadi menurut ayahnya Zainuddin itu orang Makassar, tapi menurut ibunya Zainuddin ini orang Sumatera Barat. Itu adalah permasalahan pertama. Kemudian Zainuddin ini memutuskan untuk pergi ke tempat kelahiran ayahnya, yaitunya Batipuh ya, karena ia ingin belajar di sana dan ingin tahu seperti apa kampung ayahnya. Akhirnya ia pun pergi ke Batipuh dan di Batipuh ia tinggal bersama dengan induk bakonya, yaitu Mandeh Jamilah. Ya, awalnya Zainuddin disambut hangat di Nagari Batipuh, tapi lama-kelamaan orang-orang juga mempertanyakan tentang siapa gerangan dia, karena di situ dia jatuhnya hanya pendatang, dia tidak punya suku begitu ya. Kemudian Zainuddin pun bertemu dengan Hayati dan tidak sengaja ya, secara tidak sengaja pun dia jatuh cinta kepada Hayati. Dan ternyata perasaan ini pun bersambut. Hayati ternyata juga memiliki perasaan yang sama dengan Zainuddin. Akhirnya mereka pun memiliki hubungan yang spesial, tetapi hanya melalui surat ya. Mereka mulai berkirim-kirim surat dan mereka juga mengaji di surau yang sama, yaitu di Surau Lubuk Bawua yang kemarin, pada episode sebelumnya. Lama-kelamaan, berita hubungan spesial antara Zainuddin dan Hayati ini pun tersebar ke Nagari Batipuh. Dan ini melukai harga diri niniak mamanya Hayati. Karena apa? Karena Hayati ini merupakan orang yang sangat terpandang ya di Nagari Batipuh, beradat dan berlembaga begitu ya di Nagari Batipuh. Sehingga tidak sembarangan orang juga yang bisa menjadi pasangan Hayati nantinya, apalagi Zainuddin yang hanya pendatang dan tidak punya suku di sana begitu ya. Kemudian akhirnya Nini Mama Hayati pun memanggil Zainuddin ini dan mereka bicara empat mata ya. Dikatakanlah bahwa mereka itu tidak akan bisa bersama. Karena tidak mungkin rasanya Hayati ini yang merupakan kembang desa Nagari Batipuh, kemudian juga merupakan keturunan dari Nini Mama yang beradat dan berlembaga itu, kemudian menikah dengan Zainuddin yang hanya pendatang dan tidak punya suku, itu tidak mungkin. Akhirnya secara halus Nini Mama Hayati ini pun meminta hubungan ini berakhir dan kemudian juga meminta Zainuddin untuk pergi dari Nagari Batipuh. Meskipun di sini sebenarnya Hayati sempat melakukan pembelaan ya kepada Nini Mamanya, tetapi tetap saja Hayati ini tidak punya
upaya dan tidak berdaya untuk melawan hal tersebut, begitu. Akhirnya Zainuddin pun memutuskan untuk pindah ke Padang Panjang dulu untuk sementara waktu. Dia berpamitan dengan Hayati dan meminta azimat. Waktu itu Hayati memberikan selendangnya ya kepada Zainuddin dan itulah yang kemudian dibawa oleh Zainuddin ke Padang Panjang. Hayati juga sempat menyampaikan bahwa berapapun itu lamanya, saya akan tetap menunggu di kau. Kurang lebih seperti itu ya kata Hayati. Nah, setelah sampai di Padang Panjang, mereka tetap berkirim surat sebagaimana mestinya, menjalin hubungan yang diam-diam ya, secara tersembunyi. Kemudian di Padang Panjang ini diadakanlah sebuah acara pacuan kuda namanya. Dan Hayati pun pergi ke sana bersama temannya yaitu Khadijah, di mana Khadijah ini punya seorang abang bernama Aziz. Jadi Aziz ini lelaki-lelaki parlente gitu ya, yang cogan-cogan lah begitu ya, bad boy, kurang lebih seperti itu ya. Jadi pergilah mereka ke acara pacuan kuda itu. Tujuan Hayati ini sebenarnya masih sama, untuk bertemu dengan Zainuddin ya. Tetapi sesampainya di acara pacuan kuda itu, Zainuddin ini justru sangat terkejut sekali melihat penampilan Hayati. Karena Hayatinya itu sudah berubah, tidak lagi mengenakan pakaian baju muslim seperti yang di Nagari Batipuh itu ya. Dia sudah mengenakan pakaian-pakaian yang perempuan-perempuan kota lah begitu. Kemudian juga di sanalah kemudian juga Aziz itu mulai masuk ke kehidupan Hayati, mengganggu perasaannya si Hayati ini ya. Meski sebenarnya Hayati ini masih sangat mencintai Zainuddin. Kemudian Aziz pun tidak lama berselang melamar Hayati. Karena Aziz ini merupakan keturunan dari keluarga yang terpandang juga, akhirnya Nini Mama pun lebih menyetujui Hayati ini untuk bersama dengan Aziz, karena Aziz ini juga kan orang kaya ya. Kemudian Hayati pun memutuskan hubungannya dengan Zainuddin melalui sebuah surat. Di dalam surat itu Hayati menyampaikan bahwa aku miskin dan kau pun miskin. Hidup tidak akan beruntung jika tidak ada uang, begitu ya. Nah, inilah yang membuat Zainuddin ini benar-benar sakit dan berkecamuk sekali begitu. Sampai pada akhirnya Hayati pun benar-benar menikah dengan Aziz. Kemudian mereka pun tinggal di kota Padang. Sedangkan di Padang Panjang ini ya, Zainuddin ini jatuh sakit, dia tinggal bersama dengan temannya juga, di sini disebut namanya itu Abang Muluk begitu ya. Sempat sakit, bahkan saat dia sakit itu Hayati masih mengunjungi, menjenguk begitu bersama dengan Aziz, menjenguk Zainuddin. Kemudian akhirnya sekitar 2 bulan jatuh sakit ya. Akhirnya Zainuddin ini pun bangkit dan kemudian dia mulai terjun ke dunia literasi. Dia mulai membuat karya-karya, baik itu novel, kemudian dalam bentuk puisi-puisi juga ya. Dan setelah mulai terlihat kemajuan dari progres karirnya itu, dia pun pindah bersama dengan Abang Muluk ke Jakarta. Tidak lama di Jakarta, Zainuddin ini memutuskan untuk pindah ke Surabaya. Di Surabaya inilah karirnya itu semakin melejit, dia semakin terkenal, karya-karyanya itu semakin terpandang. Sampai pada suatu ketika diadakanlah pertunjukan drama untuk karyanya si Zainuddin ini. Kemudian juga ternyata Aziz dan Hayati datang ke acara pertunjukan drama tersebut. Bertemulah mereka, berbincang-bincanglah mereka. Sebenarnya di situ Zainuddin ini masih sinikal ya dan masih sinis begitu, masih sentimental begitu. Tetapi dia berusaha untuk sportif aja begitu ya. Sportif menerima bahwa sekarang ini menganggap Aziz dan Hayati itu adalah sahabatnya dan juga orang yang sama-sama pernah dari Sumatera Barat lah begitu. Tetapi kejutannya di sini tidak lama berselang setelah kejadian tersebut, Aziz ini bangkrut. Karena dia itu punya hobi di masa lalunya, yaitunya berjudi, kemudian main perempuan, mabuk-mabukan ya. Dan itu masih tetap dia lakukan saat dia sudah menikah dengan Hayati. Dan akhirnya itu juga yang menyadarkan dia begitu. Karena dia semasa hidupnya seperti itu, akhirnya dia bangkrut ya. Dia dipecat dari perusahaannya, hutangnya sudah nunggak gitu ya. Bahkan penagih hutang itu sudah datang ke rumah mereka begitu dengan marah untuk menagih hutangnya si Aziz ini. Aziz ini pun ngide ya, bersama dengan si Hayati ini mereka akan tinggal dulu untuk sementara numpang di rumah Zainuddin dan untungnya pada saat itu Zainuddin masih mau menampung mereka karena masih menganggap mereka itu sahabat. Ketika sudah sampai di rumahnya Zainuddin,
Aziz ini menitipkan Hayati untuk sementara waktu dengan alasan bahwa dia akan mencari kerja ke Banyuwangi. Tetapi beberapa hari setelahnya, Aziz itu mengirimkan surat cerai kepada Hayati dan juga surat penitipan, surat wasiat kepada si Zainuddin bahwa dia mengembalikan Hayati kepada Zainuddin. Kemudian tidak lama berselang muncullah berita bahwa telah meninggal bunuh diri seorang dari Sumatera Barat di salah satu hotel yang ada di Banyuwangi, dan itu ternyata Aziz. Di dalam surat itu dia menitipkan ya Hayati itu kepada Zainuddin. Nah, lucunya lagi, di sini Hayati menagih lagi perasaannya dulu kepada Zainuddin. Kemudian juga memiliki keinginan untuk menjalin hubungan yang spesial lagi dengan Zainuddin. Tetapi di sini Zainuddin dengan harga dirinya ya, dia masih ingat luka-lukanya, bagaimana Nini Mama Hayati ini mengusir dirinya, yang tidak bersuku ini dan tidak pantas dengan Hayati ini. Akhirnya Zainuddin pun menolak Hayati ini dan mengeluarkan kata-kata yang cukup menyakitkan ya, cukup kasar dan menyakitkan. Waktu itu Zainuddin sempat mengatakan, pantang pisang berbuah 2 kali, pantang pemuda makan sisa. Kurang lebih seperti itu. Dan masih ada banyak sekali. Bahkan sempat juga Zainuddin ini menyindir Hayati ini ya. Besok kau akan kupulangkan ke kampung, negeri Minangkabau, negeri yang kaya, raya, beradat, berlembaga, dan masih banyak lagi. Kemudian ditampilkanlah bahwa Hayati ini duduk lemas dan terkulai. Kemudian juga Zainuddin berjanji bahwa besok dia akan membayarkan tiket kapalnya Hayati ini untuk kembali ke Minangkabau. Keesokan harinya, Hayati ini memang berangkat, diantarkan oleh Abang Muluk ya, dia naik kapal Van der Wijk dengan perasaan yang tidak tenang sebenarnya, karena dia tahu di dalam ruang kerja Zainuddin ini masih ada fotonya, foto si Hayati ini dengan tulisan permataku yang hilang gitu. Kemudian dengan berat hati Hayati ini pun berangkat dengan menggunakan kapal tersebut. Dan setelah kapal itu berangkat, akhirnya kapal itu pun tenggelam dan Hayati pun juga ikut tenggelam di sana. Kemudian saat penumpang kapal itu diungsikan ya, dievakuasi ke rumah sakit, Zainuddin ini masih sempat menemui Hayati, dan saat itu Hayati meminta tolong ucapkan 2 kalimat suci di telingaku Zainuddin, katanya. Di sanalah Zainuddin ini menangis sejadi-jadinya ya, nangis kejer dia, betapa menyesalnya dia telah melukai Hayati dengan kata-kata begitu kan. Dan sempat Zainuddin ini mengucapkan kalimat suci itu di telinga Hayati. Kemudian Zainuddin itu ketika Hayati meninggal pun membuatkan panti asuhan untuk Hayati di Surabaya. Nah, itu untuk kisah fiksinya. Sekarang kita akan lanjut ke kisah di dunia nyata. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas ya bahwa Buya Hamka itu, atau Hamka kita sebut saja dengan Hamka ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Hamka itu kan lahir di Tanah Sirah, Agam, Sumatera Barat. Lalu kenapa ujuk-ujuk bisa punya kisah di Batipuh, kan begitu ya? Nah, jadi ketika Hamka ini memasuki usia remaja, kan ayahnya itu membuat sekolah, mendirikan sekolahan yang bernama Sumatera Tawalib di kota Padang Panjang. Nah, sehingga memasuki usia remaja, Hamka itu sudah di Padang Panjang bersama dengan ayahnya, ibunya, dan juga keluarganya ya. Di Padang Panjang inilah, Padang Panjang ini dekat sekali dengan Batipuh ya, sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Di Padang Panjang inilah Hamka bertemu dengan Rashidah. Jadi Hayati di dunia nyata itu bernama Rashidah. Bertemu dengan Rashidah untuk yang pertama kalinya. Jadi pada waktu itu Rashidah ini akan pulang bersama dengan temannya ke Batipuh, tetapi hari hujan. Dan ini ada ya di dalam cuplikan film ataupun novel kisah fiksinya juga ada. Hari itu hujan. Hamka ini pun memberikan payungnya kepada Rashidah. Jadi ini payungku, pakailah. Kurang lebih seperti itu ya. Dan di dalam kisah fiksinya itu Hayati menjawab ya, yang kurang lebih kata-katanya seperti ini. Paneh ado taduahnyo, hujan pun ado radonyo. Nah, yang itu berdasarkan kisah nyata. Kemudian payung itu pun dipakai oleh Rashidah dan mereka pun pulang. Selanjutnya, Hamka ini juga mengaji di tempat Rashidah ini mengaji, yaitunya di Surau Lubuk Bawua yang kemarin sudah kita bahas juga pada video sebelumnya.
Di sanalah mereka kemudian lebih sering berinteraksi, berkirim-kirim surat, dan kemudian jatuh cinta sampai akhirnya punya hubungan yang spesial ya. Berita ini memang tersebar ke seluruh nagari Batipuah dan ini dianggap mencoreng nama baik nenek mamanya si Rashidah karena Rashidah ini memang benar-benar dari keluarga yang terhormat begitu, yang nenek mamanya itu adalah orang-orang terpandang yang beradat dan berlembaga begitu ya di nagari Batipuah. Kemudian Hamka pun benar-benar diminta untuk datang menemui nenek mama ini ya, dan mereka bicara juga empat mata. Hamka diminta untuk mengakhiri hubungannya dengan Rashidah dan kemudian juga diminta untuk meninggalkan nagari Batipuh. Jadi bukan karena kalau tadi kan Zainuddin ini tidak punya suku ya, tapi ini bukan. Hamka itu jelas dia punya suku. Dia orang Tanah Sirah Agam, Sumatera Barat. Dia punya suku. Tetapi karena sudah mencoreng nama baik ini, mereka menjalin hubungan seperti itu ya. Nah, akhirnya Hamka ini benar-benar pergi meninggalkan nagari Batipuh dan benar dia meminta azimat kepada si Rashidah dan benar juga bahwa Rashidah memberikan selendang sebagai azimat untuknya. Kembalilah Hamka ini ke Padang Panjang dan Bang Muluk yang ada di cerita kisah fiksi itu benar-benar ada di dunia nyata. Selanjutnya selama di Padang Panjang mereka masih berkirim surat ya, antara Rashidah dan Hamka masih berkirim surat tanpa sepengetahuan nenek mama dan juga orang-orang di nagari Batipuah lainnya. Kemudian untuk acara pacu kuda itu juga benar-benar ada ya, dan mereka menantikan momen itu. Rashidah ini memang pergi bersama temannya bernama Khadijah dan juga kakak lelaki temannya yang bernama Aziz itu tadi. Jadi pergilah mereka ke acara pacuan kuda itu. Di sana Rashidah ini bertemu lagi dengan Hamka, tetapi Rashidah juga sudah berbeda dengan Rashidah yang dulu ditemui Hamka di nagari Batipuh. Dia sudah mengenakan baju-baju yang lebih modern, lebih fashionable dan lebih terbuka begitu ya. Nah, di sana Hamka juga sempat terkejut. Dan di sana juga lah si Aziz ini masuk ke dalam kehidupannya Rashidah. Dan ketika sepulang dari pacu kuda itu ya, pacuan kuda itu, Aziz ini kan melamar Rashidah ya. Kemudian ini Mama langsung menyetujui. Karena apa? Nah, jadi si Aziz ini merupakan keturunan Raja Istano Basa Pagaruyung yang ada di Batu Sangkar. Itulah kenapa Nenek Mama lebih menyetujui si Rashidah ini bersama dengan Aziz. Akhirnya Rashidah benar-benar memutuskan hubungannya dengan Hamka dan kemudian menerima lamaran Aziz. Mereka pun menikah dan betul-betul tinggal di Padang. Di sini kalau dalam kisah fiksinya itu diceritakan Zainuddin kan terpuruk ya, sakit selama 2 bulan. Nah, di kisah nyata ini tidak diceritakan Hamka terpuruk seperti itu, tidak ada ya, sakit sampai berbulan-bulan seperti itu tidak ada. Kemudian Hamka pergi ke Jakarta itu untuk belajar Islam modern bersama dengan Ki Bagus Hadikusumo, kemudian Hos Cokro Aminoto gitu ya, dan lain-lain. Ini sebelum Hamka menjabat sebagai ketua MUI ya, di mana Hamka ini sudah mulai menulis, kemudian karya-karyanya juga sudah mulai dikenal, dan dia juga mulai masuk komunitas-komunitas seperti itu, dan kemudian karyanya itu memang mulai viral dan semakin terkenal lagi, semakin booming lagi saat dia di Surabaya, di mana salah satu karyanya itu dijadikan tema pertunjukan drama, yang waktu itu Aziz dan Rashidah juga datang untuk menonton pertunjukan drama tersebut. Setelah terjadi pertemuan yang agak canggung di sana antara mereka ya, tetapi mereka berusaha untuk seberteman mungkin. Karena seperti pada kisah fiksinya bahwa Hamka ini juga sudah menganggap Aziz dan Rashidah itu sahabatnya lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian beberapa waktu berselang, Aziz dan Rashidah ini datang ke rumahnya Hamka yang ada di Surabaya karena memang Aziz ini sudah bangkrut dan kemudian juga terlilit hutang, kemudian juga dipecat ya. Seperti yang dikisahkan pada kisah fiksinya bahwa Aziz ini memiliki kebiasaan buruk yaitunya berjudi dan juga main perempuan. Dan kebiasaan inilah yang masih tidak bisa dihilangkan bahkan di saat dia sudah menikah dengan Rashidah begitu. Dan akhirnya Hamka ini mempersilahkan Hayati dan Aziz itu mempersilahkan Rashidah dan Aziz itu tinggal di rumahnya untuk beberapa waktu.
Kemudian keesokan harinya Aziz ini meminta izin bahwa dirinya akan mencari kerja. Jadi dia menitipkan dulu Hayati di rumah, menitipkan dulu Rashidah di rumahnya Hamka. Kemudian benar juga seperti pada kisah fiksinya bahwasanya Aziz ini mengirimkan surat cerai untuk Rashidah dan juga mengirimkan surat titipan wasiat untuk Hamka agar menjaga Rashidah dan menerima Rashidah ini kembali, menikahi Rashidah ini kembali. Dan Aziz pun benar-benar bunuh diri di salah satu hotel yang ada di Banyuwangi. Itu masuk berita ya, dan itu viral pada masa itu. Di dunia nyata pun Hayati Rashidah ini menuntut kembali ya, menuntut kembali perasaannya si Hamka ini. Dia ingin kembali merajut kisah dengan Hamka ini yang dulu sempat gagal lah begitu. Tetapi ya Hamka dengan egonya, kemudian harga dirinya juga sudah terluka ya oleh nenek mama Hayati, ditambah lagi Hamka juga merupakan orang dari keluarga ulama yang terpandang gitu, ulama besar begitu. Jadi wajar juga kalau seandainya Hamka berkata pantang pisang berbuah dua kali, pantang pemuda makan sisa. Itu juga wajar ya. Kita paham lah, itu normal punya perasaan seperti itu. Akhirnya Hamka benar-benar menolak Hayati, kemudian memulangkan Hayati kembali ke Minangkabau. Hayati benar-benar naik kapal Pandarbik, tetapi dia tidak tenggelam. Dia selamat sampai di negari Minangkabau. Ini kisah nyatanya ya. Dia selamat sampai di negari Minangkabau. Kemudian dia melanjutkan kehidupannya sebagaimana mestinya. Rashidah itu meninggal. Rashidah itu meninggal memang karena dia sudah sakit tua begitu. Jadi semakin dia tua, kemudian sakit-sakitan dan akhirnya dia meninggal. Bukan karena dia tenggelam di kapal tersebut. Dia memang naik kapal Van der Wijk tetapi dia tidak tenggelam di kapal itu. Dan benar ada panti asuhan Rashidah itu memang ada tetapi di Batipuh dan yang membuatkan bukan Hamka. Kalau pada kisah fiksinya kan yang membuatkan itu Zainuddin, dibuatkan di Surabaya. Kalau ini memang ada di Batipuh panti asuhannya, tetapi yang membuatkan juga bukan Hamka. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita pada hari ini. Kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video lainnya. Sampai jumpa.